Ya memang sangat miris kasus peluru nyasar ini menimpa seorang balita yang tidak bersalah. Dan data yang berhasil kami himpun menyebut bahwa kasus peluru nyasar seperti ini bukan kali ini saja terjadi di Makassar. Lantas siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban dan bisakah kasus ini diusut tuntas agar tidak terulang? Ada rekan kami Sandi Firdaus yang akan mengulas hal tersebut bersama dengan pihak kepolisian terkait dan juga dari pihak ayah dari korban balita terkena peluru nyasar tersebut. Sandi, silakan informasi perbincangan Anda. Ya, selamat siang atau sore begitu Marvin dan pemirsa. Ini memang kasus yang diduga peluru nyasar ini bukan kali pertama tercatat. Menurut catatan kami ini ada pada tahun 2015 dan 2017 juga hal serupa ini terjadi. Ada apa dan siapa nanti yang bertanggung jawab atas hal ini? Saya sudah bersama kedua narasumber saya, yaitu yang pertama adalah Kabid Humas Polda Sulsel, yaitu Kombes Pol Diki Sondani, dan juga ayah dari Safety Saraswati yang merupakan balita korban peluru nyasar begitu, Bapak Sugeng Romdani. Selamat siang Pak Diki. Selamat siang. Selamat siang juga Pak Sugeng. Nah, ini saya pertama langsung mau ke Pak Sugeng terlebih dahulu nih ya Pak. Ya. Pak Sugeng, ini bisa diceritakan kronologi awal ketika balita Safety mengenai peluru nyasar, Pak? Kejadian itu terjadi hari Jumat sekitar pukul 4.30 waktu di tempat tidur, keadaan tidur, ada suara kayak petasan kecil atau benda jatuh dari menembus seng, langsung kena ke anak saya. Ya. Nah, itu sempat ada tangisan atau seperti apa Pak yang dialami Pak sama Ya, Safety? yang Pak? pasti langsung menangis ke anak, toh. Gendong sama istri, kasih susu ndak mau. Akhirnya disadari bahwa ada darah di perutnya anakku. Ya. Iya, dibuka itu popok, ternyata lubang. Ada lubang di popoknya. Langsung berinisiatif, langsung bawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit dan Iya. selanjutnya seperti apa Pak? Ditangani dan akhirnya dioperasi itu seperti Waktu pertama datang di rumah sakit Labuang Baji sekitar kurang lebih ya jam 4.45 sudah sampai di rumah sakit. Ya, itu langsung ditangani sama dokter jaga, diperiksa lukanya, dicari-cari itu benda, tidak ada. Oke. Toh, keputusan awal tidak ada, nah bilang tidak ada. Akhirnya waktu mau dibersihkan, baru dilihat kalau ada lubang di situ, kan pertama lukanya kayak luka sayat, iya. Oke, seperti Iya. luka di iris begitu Pak ya? Ya, langsung disarankan foto. Ya sudah difoto langsung, baru dilihat kalau ada proyektil di dalam. Di dalam, dan selanjutnya dilakukan operasi begitu Pak? Belum, karena masih menunggu itu dokter bedah. Sekitar habis sholat Jumat baru ada dokter bedah. Oke. Ternyata dilihat dari hasil foto tidak memungkinkan alat di sana, belum ada alat yang bisa. Dan akhirnya, Ya, dirujuk begitu Pak ya? ke rumah sakit Nah, Wahidin. kondisi Safety seperti apa Pak ketika dari awal di rumah kemudian ke rumah sakit pertama dan dirujuk, itu seperti apa Pak? Ya, Menangiskah kesakitan, atau menangis. lemah atau iya, seperti apa? menangis enggak, ya lemah pastilah, namanya anak kecil kena Oke, senjata. oke, itu dari Pak Sugeng ya. Nah, Iya. kita langsung ke Pak Diki nih sebagai Kabid Humas Polda Sulsel. Pak Ya. Diki, ini kan melihat tadi juga kronologinya dan juga kasus-kasusnya sebelumnya terjadi nih. Ya. Seperti apa nih Pak dari pihak Polda melihat kasus ini Pak? Jadi pertama-tama ya kita mengucapkan juga ikut istilahnya prihatin lah ya terhadap kejadian ini. Ya, hasil olah TKP kita pada saat anak tersebut dioperasi itu kita temukan proyektil peluru. Oke. Nah, dari proyektil peluru ini kita kirim ke laboratorium forensik yang ada di Makassar. Oke. Nah, kemudian kita juga melakukan olah TKP yang ada di sekitar. Dari olah TKP ini kita lihat bahwa sepertinya ya senjata ini ditembakkan ke atas, Oke. ya kemudian jatuh mengenai atap seng dan mengena Mengenai si- anak daripada Pak Sugeng tadi. Oke. Ya, nah, jadi hasil laboratorium forensik tadi siang baru kita dapatkan ya bahwa proyektil peluru ini sepertinya ditembakkan dari kaliber 38. Kaliber 38. Dari kaliber 38. Nah, ini perlu kita lakukan penyelidikan lagi Lebih lanjut. ya terhadap senjata ini ya, karena tidak menutup kemungkinan ya senjata-senjata ini pun juga banyak mungkin ada yang beredar di
pelaku-pelaku, ya. Dan siapa yang dimiliki juga masih terus diselidiki ya Pak? Ya, ini terus diselidiki dulu. Oke, Pak Diki dan Pak Sugeng, kita tahan sebentar, dan ini untuk mengingat kembali atau menoleh begitu sejarah sebelumnya atau kasus sebelumnya pada 2015 dan 2017. Kita akan simak paket liputan berikut ini terkait dengan kasus yang terjadi atau kasus peluru nyasar yang terjadi di Kota Makassar. Berikut paket liputan. Pada tahun 2015, seorang ibu rumah tangga bernama Eka, warga Jalan Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan, terjaga dari tidurnya di dalam kamar rumahnya karena tiba-tiba melihat lengannya berdarah. Rano, suami korban, menyaksikan atap rumah seng rumahnya bolong, persis di atas ketika istrinya tertidur lelap. Kapolsek Panakukang Makassar, Kompol Woro Susilo ketika itu membenarkan bahwa itu adalah peluru nyasar setelah ditemukan 1 butir proyektil. Mengawali tahun 2017, peristiwa serupa juga terjadi. Kali ini menimpa seorang siswa kelas 1 SMP Nasional Makassar. Siswa SMP bernama Herdianti yang tertidur pulas di rumahnya di Jalan Rapocini terjaga karena tiba-tiba merasa betis kirinya terasa perih. Bibi korban menyaksikan sebutir proyektil tertancap di betis kiri siswi kelas 1 SMP Kota Makassar ini. Peristiwa serupa juga kembali terulang lagi. Pada bulan Februari 2018, ironisnya justru menimpa seorang balita berusia 17 bulan bernama Sefti Saraswati. Peristiwanya juga terjadi di dalam rumahnya di Jalan Bontoduri saat korban tertidur pulas. Korban hingga berita ini diturunkan masih dirawat di Rumah Sakit Wahidin Sudirosodo, Kota Makassar. Kondisi terakhir, bayi malang ini sudah mulai berangsur pulih setelah proyektil yang bersarang di paha kiri sudah bisa diangkat melalui operasi bedah. Dari Makassar, tim liputan Metro TV. Ya, langsung saya kembali ke Pak Diki begitu. Pak Diki, ini selanjutnya seperti apa Pak langkah dari Polda? Ini kan masih dalam kategori bisa dikatakan mengambang begitu Pak. Nanti siapa yang bertanggung jawabkah nanti dan siapakah pelakunya, nih bagaimana Pak? Ya, kita kan masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Ya, kita juga meminta keterangan dan mungkin dari kepolisian juga, ya apakah pada hari itu telah terjadi tindakan kepolisian, misalkan polisi lagi melakukan penggerbekan, penangkapan atau apa, ya? Atau upaya paksa, itu tidak ada. Berarti masih terus didalami oleh pihak kepolisian, khususnya Polda Sulawesi Selatan untuk kasus ini. Terakhir untuk Pak Sugeng, mungkin apa yang diharapkan Pak dengan kejadian ini? Sejauh ini kan pihak dari keluarga juga masih adanya perawatan begitu yang dilakukan safety. Kalau saya dari pihak korban, terus terang berharap ada pihak atau lembaga yang bersimpati membantu untuk biaya rumah sakit anak saya. Untuk proses pembiayaan ya Pak? Iya, karena selama ini masih umum, karena belum ada pihak manapun yang nantinya untuk membantu proses pembiayaan rumah sakit khususnya dengan operasi. Dan ini semoga didengar dengan semuanya, dan dari pihak kepolisian juga nanti mendengar keluhan dari korban begitu Pak. Dan nantinya ada solusi untuk tidak terjadi juga terulang seperti ini dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Soal garis bawahi ya, kita belum tahu ya siapa daripada pelakunya ini bisa penyelidikan ya, belum tentu juga polisi, belum tentu juga masyarakat. Nah, makanya ini masih dalam penyelidikan ya. Jadi kita akan lebih fokus dengan adanya petunjuk bahwa proyektil ini adalah kaliber 38. Nah, ini insya Allah secepatnya ya Pak ya, untuk nanti ya diurus. Oke, baik, terima kasih Pak Diki Sondani, Kabid Humas Polda Sulsel atas waktunya, dan Pak Sugeng terima kasih atas waktunya. Dan demikian Marvin yang dapat kami laporkan, dan itu juga nantinya ada perkembangan terkait dengan yang nantinya dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan untuk menangani kasus ini, dan juga pihak korban nantinya ada setidaknya bantuan yang diberikan. Demikian Marvin, kembali ke Anda. Sandi, terima kasih informasi Anda.